Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta, profesor dan dokter spesialis mata yang berkenan untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan izinnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini di acara seminar Saturday Scientific Session. Dengan tema malam hari ini adalah Expanding Role Anti-VEGF in Diabetic Retinopathy Management, yang bertujuan untuk memahami penanganan pasien diabetik retinopati dan tata kelolanya agar penglihatan pasien dapat terselamatkan. Saya Nadrata akan memandu seminar pada malam hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Dewi Trini SPM MKes selaku Direktur Netra Klinik Spesialis Mata. Kepada Dr. Dewi Trini SPM MKes dipersilahkan. Berdasarkan penelitian, setelah 20 tahun, 70% pasien diabetes mellitus akan mengalami diabetes retinopati yang akan mempengaruhi kualitas hidup dan dapat menimbulkan kebutaan. Karena itu, sejak tahun 2018, Netra Klinik Spesialis Mata membuka Diabetic Eye Center yang pertama di Indonesia, yang merupakan salah satu layanan unggulan kami untuk memberikan pelayanan holistik terhadap penyakit mata akibat diabetes. Juga sebagai bentuk kepedulian Netra terhadap meningkatnya angka kebutaan akibat diabetes mellitus, maka diadakanlah seminar ini yang bertujuan untuk memberikan update ilmu dalam manajemen retinopati diabetes mellitus, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada teman sejawat, terutama dokter retina. Selamat mengikuti kegiatan dan berbagi ilmu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netra Klinik Spesialis Mata dengan konsep One Stop Eye Health Service telah menyediakan layanan Netra Diabetic Eye Center sejak tahun 2018. Pemeriksaan mata mulai dari bagian terluar hingga syaraf penglihatan dengan didukung oleh alat-alat diagnostik yang lengkap. Memiliki dokter spesialis mata yang handal dalam bidangnya, meliputi divisi katarak dan bedah refraktif, glaukoma, neurooftalmologi, hingga infeksi mata. Dan didukung oleh tim dokter Vitreo Retina untuk memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan yang lengkap pada kasus retinopati diabetika yang dapat memberikan terapi mulai dari tindakan laser, penyuntikan obat anti-VEGF, operasi vitrektomi, dan lain-lain. Netra Diabetic Eye Center juga memiliki tim yang berpengalaman di bidangnya, di antaranya dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin dan sindrom metabolik, dokter spesialis anestesi konsultan anestesi regional, nutrisionis atau ahli gizi, hingga laboratorium klinik. Netra Diabetic Eye Center berupaya untuk memberikan pelayanan yang lengkap bagi pasien-pasien diabetes dan penyakit lainnya. Jadikan kami sahabat Anda dalam menjaga kesehatan mata. We serve you beyond. Baik, terima kasih kepada Dr. Dewi SPM MKes atas sambutannya. Untuk para peserta, malam hari ini kami menyiapkan sebuah door prize, yaitu satu buah smartwatch Samsung Series 4 bagi peserta yang bertanya dan akan kami undi di akhir acara. Jadi untuk para peserta, mohon untuk mengikuti sampai dengan akhir acara selesai. Selanjutnya, sesi seminar hari ini
akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Dr. Sri Hardwiani SPM. Kepada Dr. Sri Hardwiani SPM dipersilahkan. Selamat malam, Profesor, Doktor, dan rekan sejawat sekalian. Sesi ilmiah akan segera kita mulai. Sesi ilmiah ini akan terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama adalah lecture yang akan dibawakan oleh 3 orang pembicara dan ditutup dengan sesi tanya-jawab. Sesi selanjutnya adalah sesi presentasi kasus yang akan diakhiri dengan diskusi dengan para panelis. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara, saya akan membacakan CV dari masing-masing pembicara. Pembicara pertama adalah Dr. Ohisa Harli, spesialis mata konsultan, dengan topik Unveiling Another View on Diabetic Retinopathy, Pathophysiology and Treatment. Dr. Ohisa Harli, spesialis mata konsultan, adalah konsultan vitreoretina di Netra Klinik Spesialis Mata Bandung. Beliau menempuh pendidikan spesialis mata dan juga fellowship vitreoretina di Rumah Sakit Mata Cicendo, Universitas Padjadjaran Bandung. Berikutnya adalah Dr. Erwin Iskandar, spesialis mata konsultan MKes. Beliau membawakan topik Laser Therapy Today, What's Critical in Diabetic Retinopathy Management. Dr. Erwin Iskandar, spesialis mata konsultan MKes, menempuh pendidikan spesialis mata di Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Mata Cicendo, Magister Rumah Sakit dari Universitas Padjadjaran, dan Fellowship Retina di LV Prasad Eye Institute, Hyderabad, India. Beliau adalah konsultan vitreoretina di Netra Klinik Spesialis Mata dan juga staf unit vitreoretina di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Pembicara selanjutnya adalah Profesor Dr. Arif S. Kartasasmita, spesialis mata konsultan MMMKes PhD, yang akan membawakan topik Past, Present, and Future Role of Anti-VEGF in Diabetic Retinopathy Management, What's New? Profesor Dr. Arif Kartasasmita, spesialis mata konsultan MMMKes PhD, adalah konsultan vitreoretina di Netra Klinik Spesialis Mata Bandung dan juga staf unit vitreoretina Rumah Sakit Mata Cicendo. Beliau menempuh pendidikan spesialis mata di Cicendo, Rumah Sakit Mata Cicendo, Universitas Padjadjaran, dan menempuh fellowship retina di Nijmegen Eye Institute, Nijmegen, Belanda, dan mendapatkan gelar PhD di Jutendo University School of Medicine, Jepang. Pembicara yang terakhir membawakan case presentation adalah Dr. Khalid Kurniawan, spesialis mata, dengan kasus berjudul Anti-VEGF in the Management of Recalcitrant Cases of DME, Case Sharing. Dr. Khalid Kurniawan, spesialis mata, menempuh pendidikan dan juga fellowship vitreoretina di Rumah Sakit Mata Cicendo, Universitas Padjadjaran Bandung. Dan sekarang beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Santosa, Bandung Sentral, dan Bandung Kopo. Sebelum kita memulai acara, kami meminta kesediaan para sejawat sekalian untuk mengisi polling berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan diabetik retinopati, yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat para sejawat simak atau baca di layar Zoom masing-masing. Pertanyaan pertama adalah, dalam tata laksana PDR, berikut adalah modalitas terapi yang biasa dokter gunakan dalam praktik sehari-hari. Silahkan jawabannya bisa langsung diklik, jawaban tersebut bisa dokter lihat pada layar. Pertanyaan yang kedua adalah, berikut adalah regimen yang dokter gunakan dalam pemberian injeksi anti-VEGF dalam terapi DR.
Silahkan jawabannya bisa dimasukkan. Pertanyaan yang ketiga adalah, menurut dokter, statement manakah yang benar berdasarkan evidence base terbaru? Pertanyaan selanjutnya, dalam praktik dokter, manakah yang biasanya dokter anggap sebagai indikasi untuk dilakukannya laser PRP? Dan pertanyaan yang kelima, dari pasien yang dokter jumpai dalam praktik, berapakah perkiraan prosentase kasus DMI refraktor atau recalcitrant dibandingkan kasus naif? Terima kasih atas kesediaan dokter. Kita akan segera memasuki sesi presentasi. Kepada presentan pertama, Dr. Ohisa Harli, spesialis mata konsultan, kami persilahkan. Diabetik retinopati ini merupakan suatu penyakit mikrovaskular yang memberikan gejala sangat luas, mulai dari asimptomatik atau tanpa gejala sama sekali hingga ke menyebabkan kebutaan. Berdasarkan atas penelitian, didapatkan bahwa 50% dari penderita severe NPDR akan berprogres menjadi PDR dalam waktu 1 tahun. Dan 25% atau sekitar 1/4 dari penderita diabetes mellitus dalam durasi lebih dari 15 tahun akan menderita PDR. Salah satu yang menyebabkan kebutaan adalah DME, dan DME ini dapat terjadi dalam berbagai stadium dari DR, walaupun paling sering terjadi pada kasus severe NPDR. Ini merupakan gambaran dari lapisan retina. Diabetik retinopati sangat berpengaruh pada setiap lapisan, terutama pada lapisan inner retina. Dalam lapisan retina terdapat 3 lapisan sel saraf. Yang pertama adalah outer nuclear layer. Outer nuclear layer tersusun atas badan sel dari fotoreseptor. Dan yang kedua adalah inner nuclear layer. Inner nuclear layer tersusun atas sel bipolar, amakrin, dan sel horizontal. Lapisan yang ketiga adalah lapisan ganglion cell layer. Ganglion cell layer tersusun atas badan sel ganglion yang akan memberikan sinaps atau sinyal penglihatan, kemudian akan diteruskan kepada retinal nerve fiber layer dan ke sistem saraf pusat. Ketiga lapisan sel saraf ini akan berinterkoneksi melalui lapisan plexiform. Pada kasus atau pada patofisiologi dari diabetik retinopati, terdapat 3 jenis sel yang paling sering berperan dalam prosesnya. Yang pertama adalah Muller cell. Muller cell dan sel-sel glial lainnya seperti astrosit berperan terhadap metabolisme. Support metabolisme terutama pada seluruh lapisan sel akan didukung oleh Muller ini. Sehingga jika terjadi gangguan pada proses metabolisme, Muller cell menjadi salah satu yang dominan menjadi masalah. Muller cell ini salah satunya adalah berperan dalam proses support atau regulasi gula darah, terutama pada proses gluconeogenesis. Lalu yang kedua adalah sel mikroglial. Sel mikroglial ini terdapat pada seluruh lapisan dari sel saraf retina, di mana sel mikroglial ini berperan sebagai imun cells. Imun cells ini akan mengalami aktivasi pada saat terjadi proses trauma, baik itu infeksi ataupun proses iskemik, sehingga pada saat teraktivasi akan mengeluarkan pro-inflammatory cytokine dan lain-lain, sehingga akan menyebabkan reaksi inflamasi. Lalu yang ketiga yang paling sering kita bahas setiap memahami tentang patofisiologi DR adalah sel perisit. Perisit, endothelial cells, dan basement membran adalah ketiga hal yang paling untuk menjaga integritas dari dinding pembuluh darah. Jika kita melihat pada lapisan retina, maka didapatkan bahwa
bagian inner retina sangat didukung suplai darahnya melalui retina centralis yang kemudian akan bercabang kepada superior vascular plexus dan bercabang menuju ke dalam menuju intermediate lalu ke deep vascular plexus. Sementara pada lapisan outer retina akan diperdarahi oleh choriocapillaris. Dari sinilah kita bisa menilai bahwa permasalahan diabetik retinopati terutama akan sering terjadi pada daerah inner retina. Sementara walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa daerah outer retina juga akan ikut terkena pengaruh dari diabetik retinopati. Patofisiologi dari diabetik retinopati ini sangat banyak. Kita bisa melihat sangat bervariasi penjelasan atau pemaparan dari penelitian-penelitian. Walaupun paling sering kita bahas adalah ketiga hal yang utama, yaitu mikrovaskulopati, inflamasi, dan neurodegenerasi. Meskipun begitu, banyak penelitian yang mendukung bahwa faktor-faktor lain juga ikut berperan bersama dengan tiga faktor di atas, seperti polyol pathway, non-enzymatic protein glycation, PKC activation, hemodynamic changes, oxidative stress, dan RAA system. Kita bahas teori klasik dulu. Teori klasiknya adalah permasalahan tentang mikrovaskulopati. Hiperglikemia ini jika terjadi terlalu lama akan menyebabkan kerusakan pada sel perisit. Perisit yang sudah rusak akan menyebabkan terjadinya outpouching atau terjadinya kebocoran atau pelebaran dari dinding vaskular sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran. Kebocoran ini dapat kita lihat akan dapat menjadi seperti mikroaneurisma atau jika terjadi secara diffuse dapat terjadi menjadi seperti irma dan seperti dot atau blood hemorrhage. Proses kebocoran ini akan terus berlanjut sehingga menyebabkan terjadi kebocoran pembuluh darah yang lebih besar. Hiperglikemia ini selain menyebabkan terjadinya kebocoran, juga dapat menyebabkan terjadinya oklusi. Oklusi dapat terjadi karena pada saat terjadinya kebocoran tersebut akan merangsang terjadinya reaksi inflamasi. Pada saat terjadinya hilangnya perisit, juga akan didukung oleh terjadi proses-proses lain seperti apoptosis dari sel endotel dan penebalan dari basement membran. Tiga hal ini akan menyebabkan terjadinya gangguan pada inner blood retinal barrier. Pada saat terjadi gangguan pada barrier tersebut akan menyebabkan atau menginjus reaksi inflamasi. Muller cell yang berada pada daerah sekitar pembuluh darah tersebut akan mengalami hipoksia secara kronis dan akan mengaktifasi mikroglial. Aktivasi mikroglial ini akan menyebabkan atau mencetuskan terjadinya proses inflamasi dengan mengaktifkan atau mengeluarkan pro-inflammatory sitokin dan faktor-faktor lain seperti interleukin, TNF-alpha, dan lain-lain. Leukostasis atau interaksi antara leukosit dengan sel endotel juga menjadi berperan penting dalam proses inflamasi ini. Sehingga jika kita lihat tadi bahwa proses kebocoran atau kerusakan pada inner blood retinal barrier ini akan menyebabkan reaksi inflamasi yang akan terus menimbulkan pembentukan trombus, membutuhkan penempelan leukosit sehingga terjadilah penyumbatan pada kapiler. Penyumbatan ini akan menyebabkan terjadinya iskemia pada jaringan. Iskemia jaringan ini akan mengaktifasi hipoksia inducible factor 1 sehingga akan memproduksi VEGF menjadi lebih banyak dan akan menyebabkan terbentuknya neovaskularisasi. Selain faktor yang tadi diutarakan, yaitu yang pertama mikrovaskulopati, lalu yang kedua inflamasi, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah proses neurodegenerasi, di mana proses hiperglikemia ini akan menyebabkan terjadinya disfungsi pada mitokondria dan menyebabkan terjadinya stres oksidatif. Stres oksidatif ini akan menyebabkan kerusakan pada sel ganglion. Bisa kita ditandai dengan jika kita melihat bahwa ketebalan dari lapisan retina menjadi lebih rendah. Proses ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada coupling atau penempelan antara neurovaskular. Akibat kehilangan ini, maka akan terjadi gangguan perfusi dan disertai dengan perisit loss akan menyebabkan terjadinya leakage seperti mikroaneurisma dan berlanjut dengan faktor-faktor berikutnya dan menjadi iskemia.
Ini adalah bagan secara keseluruhan mengenai patofisiologi dari hiperglikemi. Bisa kita lihat di sini bahwa proses neurodegenerasi, proses inflamasi, proses hiperpermeabilitas dari vaskular berawal dari proses oksidatif stres. Oksidatif stres ini terjadi akibat permasalahan atau efek dari hiperglikemia yang kronis yang terjadi di dalam sel. Proses mekanisme biokemikal ini seperti polyol pathway flux, di mana glukosa yang diubah menjadi oleh aldose reduktase dirubah menjadi sorbitol. Sorbitol yang akibat hiperglikemi yang kronis akan menyebabkan terjadinya penumpukan sorbitol. Sorbitol ini bersifat impermeable pada membran, sehingga lama-kelamaan akan menjadi penumpukan dan menyebabkan terjadinya oksidatif stres. Hal ini juga tidak kalah jauh dengan hexosamine pathway ataupun hal-hal lainnya. Akumulasi dari advanced glycation end product terjadi akibat reaksi dari glukosa dengan protein pada badan sel. Protein pada badan sel dan glukosa akan membentuk Schiff base yang lama-kelamaan akan membentuk Amadori product yang kemudian akan membentuk akumulasi dari advanced glycation end product tersebut. PKC activation juga atau protein kinase C activation juga terjadi sehingga menyebabkan oxidative stress atau juga akan langsung meningkatkan growth factor. Ketiga atau keempat hal ini menjadi hal-hal yang penting yang menyebabkan terjadinya oksidatif stres. Oksidatif stres ini kemudian akan mengindus tiga hal yang tadi dijelaskan. Proses ini akan terus berlanjut sehingga menyebabkan terjadinya perisit loss yang kemudian akan mengindus terjadinya kebocoran dan hipoksia. Hipoksia menyebabkan terjadinya iskemia dan akan meningkatkan vascular endothelial growth factor. Hal tersebut yang menjadi cikal bakal untuk terjadinya PDR dan DME. Secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa kerusakan pada vascular bed dengan disertai dengan terjadinya hipoksik atau adanya terbentuk capillary non-perfusion, akumulasi dari AGE, hilangnya kapiler dari retina, dan oksidatif stres tersebut akan menyebabkan kondisi hipoksia ini terus berlanjut. Proses ini akan merilis inflamatory sitokin yang mengaktifasi leukosit, kemudian menyebabkan obstruksi, dan obstruksi tersebut akan menyebabkan hipoksia yang berkelanjutan. Hipoksia kronik akan meneruskan terjadi inflamasi yang lebih hebat. Hal ini akan menjadi seperti lingkaran setan sehingga akan terus menimbulkan inflamasi dan hipoksia yang berkelanjutan. Kondisi ini akan mengindus terbentuknya VEGF dan akan menghasilkan neovaskularisasi. Proses inflamasi ini selain mengindus terjadinya neovaskularisasi juga menyebabkan kematian pada sel sehingga juga menyebabkan retinal atrofi. PRP atau laser bekerja untuk memotong lingkaran setan tersebut. Posisi PRP akan membakar daerah outer retina sehingga akan menekan proses hipoksia pada inner retina. Hal ini akan menahan atau mencegah inflamasi yang berkelanjutan. Berbeda dengan injeksi anti-VEGF berperan langsung dengan memotong atau menutup produksi dari VEGF tersebut. Banyak sekali penanganan yang dapat kita berikan atau penelitian-penelitian yang semakin berkembang untuk menangani kasus diabetik retinopati ini. Salah satunya banyak penelitian yang masih terus berlanjut untuk memotong permasalahan diabetik retinopati mulai dari awal, yaitu sebelum oksidatif stres itu terjadi. Seperti dengan adanya penelitian terhadap aldose reduktase inhibitor, RBX, alagebrium, dan lain-lain. Akan tetapi sampai saat ini penelitian tersebut masih berlanjut dan belum memberikan hasil yang cukup signifikan. Penanganan selama ini masih terus berlanjut dengan pemberian triamcinolone untuk menekan inflamasi yang terjadi, dan tentu saja juga dengan melakukan pemberian injeksi anti-VEGF dan laser yang dianggap sebagai mainstay treatment terhadap kasus-kasus PDR. PRP bekerja dengan memberikan thermal koagulasi pada lapisan RPE dan fotoreseptor. Akibat kerusakan ini akan menyebabkan penurunan konsumsi oksigen pada daerah outer retina dan akan menyebabkan difusi oksigen dari koroid akan langsung diteruskan kepada inner retina. Hal ini diharapkan dapat menurunkan kondisi hipoksia sehingga dapat menurunkan produksi VEGF dan menurunkan permeabilitas dari pembuluh darah.
Sementara pada anti-VEGF bekerja langsung untuk menurunkan kondisi atau produksi dari VEGF melalui menahan dari 3 pathway dari fosforilasi. Dengan menahan dari proses fosforilasi tersebut diharapkan dapat memotong seluruh siklus ini sehingga dapat menahan terjadinya angiogenesis. Ini adalah bagian mengenai tentang treatment dari DR dan DME. Sampai saat ini tentu saja treatment yang utama adalah menjaga faktor sistemiknya. Lalu yang kedua adalah memberikan treatment pada okular. Mainstay treatment sampai saat ini pada kasus PDR adalah laser treatment dan ada penambahan manajemen lain seperti anti-VEGF terapi dan lain-lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab kebutaan pada diabetik retinopati adalah 2 hal. Yang pertama DME dan PDR. Pada penanganan atau manajemen dari DME dapat diberikan dengan focal laser atau anti-VEGF injection. Dalam beberapa tahun belakangan penanganan DME lebih berporoskan terhadap anti-VEGF injection. Akan tetapi pada kasus PDR sampai saat ini mainstay treatment kita adalah PRP laser. Penelitian-penelitian yang berkelanjutan menyatakan bahwa penyuntikan anti-VEGF juga berperan penting dapat bermanfaat untuk menahan progresivitas dari PDR. Presentasi atau penjelasan pemaparan pada malam ini akan kita lanjutkan terus dengan kita membahas lebih mendalam oleh presentan berikutnya, yaitu oleh Dr. Erwin dan Prof. Arif. Terima kasih. Buka masker. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan mengenai PRP pada diabetik retinopati. Nah, sebelumnya akan saya tampilkan slide ini. Ini slide dari Dr. Iwan sebenarnya, di mana bahwa diabetes mellitus merupakan suatu ancaman serius dari masyarakat dan memang angkanya makin lama makin tinggi. Disebut juga medical time bomb dan dapat menyebabkan kebutaan, tapi 90% dari kasus bisa dicegah. Jadi ini adalah kerjaan kita, bagaimana supaya kita bisa mencegah blindness pada diabetik retinopati, di mana kebutaan karena diabetik retinopati berbeda dengan kebutaan pada katarak misalnya. Pada diabetik retinopati sifatnya irreversible. Jadi kalau sudah buta ya nggak bisa balik lagi. Ya, sebagai introduksi, tadi sudah banyak diterangkan oleh Dr. Ohisa. Seperti kita ketahui bahwa pada diabetik retinopati biasanya asimptomatik pada stadium awal, terutama pada stadium non-proliferatif, dan pada beberapa kasus stadium proliferatif pun tanpa adanya gejala. Dan juga harus diingat, tadi seperti Dr. Ohisa terangkan bahwa diabetik juga merupakan suatu neurodegenerasi. Jadi terdapat kerusakan pada neural retina, di mana terjadi apoptosis pada inner retina neuron, penipisan dari ganglion cell layer dan nerve fiber layer, dan ada defek pada astrosit. Ini akan menyebabkan kerusakan atau penurunan fungsi yang subtle atau yang agak susah didetek pada tajam penglihatan, contrast sensitivity, color vision, kemudian lapang pandang, kehilangan lapang pandang, dan adaptasi gelap yang lebih lama. Dan ini terjadi pada saat awal diabetik retinopati. Jadi pada stadium awal diabetik retinopati pun ini sudah mulai terjadi. Nah, tes-tesnya yang bisa kita lakukan, diantaranya yang paling mudah adalah visual acuity. Visual acuity itu kita mau mendetek adanya tajam penglihatan. Jadi kita melihat fungsi dari fovea. Kemudian contrast sensitivity memang untuk melihat kelainan pada ganglion cell, cone cell, dan
corneal cellular pathway. Kemudian color vision untuk melihat fungsi dari tiga tipe konsel, short wavelength, medium wavelength, dan long wavelength type. Kemudian visual field ini untuk melihat fungsi dari fotoreseptor pada ganglion cell sampai ke visual cortex. Dan kemudian yang terakhir adalah dark adaptation test. Ini untuk melihat fungsi dari fotoreseptor dan retinal nerve layer. Ini saya terangkan satu-satu. Pada visual acuity diketahui bahwa dari penelitian oleh National Health Nutrition Examination Survey diketahui bahwa makin tinggi stadium dari diabetes itu ternyata makin besar juga penurunan tajam penglihatan, di mana disebutkan bahwa pasien dengan mild atau moderate NPDR itu visusnya sekitar 20/40, kemudian severe NPDR sekitar 20/50, dan PDR 20/25. Itu min-nya. Jadi memang ada beberapa kasus di mana PDR pun visus bisa bagus 5/5, tapi ini min visual acuity pada pasien dengan diabetic retinopathy itu makin bertambah durasi diabetesnya, makin jelek visus. Kemudian contrast sensitivity juga sama, ada penurunan contrast sensitivity pada pasien-pasien dengan moderate pada pasien-pasien dibandingkan dengan yang tanpa diabetes. Color vision pada penelitian dari ETDRS diketahui bahwa 49% pada pasien dengan diabetic retinopathy memiliki kelainan abnormality dari color vision. Kemudian visual field ditemukan juga bahwa makin tinggi stadium dari retinopatinya itu makin besar kerusakan pada visual field. Dan juga bisa diketahui bahwa kerusakan pada visual field itu ternyata berkorelasi dengan derajat dari retina nomor fusi pada mid peripheral retina yang bisa kita lihat dengan fluorescent angiografi. Sebagai contoh, ini ternyata pada pasien dengan diabetik tipe 1 itu terjadi penurunan lapang pandang yang sudah dimulai dari stadium awal. Kemudian ini dari penelitian oleh Caroline, ternyata memang visual field loss itu berkorelasi dengan adanya iskemik atau yang kita bisa lihat dengan menggunakan FFA, yaitu adanya kapilari non perfusi. Jadi ini bisa kelainan-kelainan ini terjadi pada saat diabetik retinopati. Jadi sebelum kita lakukan tindakan pun sudah terjadi kerusakan-kerusakan pada fungsi tajam penglihatan. Dark adaptasi juga Reba Finger dan teman-temannya yang mengetahui bahwa terjadi penurunan photoreceptor dysfunction dengan penggunaan alat adapter dark adaptometer. Itu makin tinggi stadium dari diabetesnya, ternyata makin besar juga kerusakan penurunan dari dark adaptasi. Dan setelah diperiksa, ternyata juga diperiksa bahwa tidak terdapat penurunan atau sistem defect dari vitamin A. Jadi bukan kerusakan dark adaptasi yang berkurang ini bukan karena kekurangan dari vitamin A. Ini yang tadi untuk neurodegenerasinya, ini adalah gambaran dari fotofundus yang katanya mild NPDR, dan ini adalah gambaran fotofundus fluorescent. Jadi kita lihat di sini ada banyak kelainan-kelainan dari mikrovaskular, ada mikroaneurisme, kemudian kita bisa lihat bahwa di sini ada kapilari non perfusi. Jadi memang pada saat mild NPDR pun dia sudah timbul kelainan-kelainan vaskuler yang akan menimbulkan kerusakan pada fungsi penglihatan. Apalagi pada severe NPDR, di mana pada severe NPDR kelainannya akan jauh lebih berat dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang mild NPDR.
Oh, ini gambarnya salah, menurut saya ini bukan sivir, ini adalah PDR karena ini sudah timbul pembuluh darah baru. Jadi timbul darah iskemiknya akan lebih luas. Kita bisa lihat dengan ini yang early PDR, kita bisa lihat adanya kebocoran pada FFA, kemudian ada daerah-daerah iskemik yang kita lihat dengan adanya kapilari non perfusi. Nah, pada laser di retina sekarang sudah banyak. Dari awal dengan DRS setting, kemudian ETDRS setting, kemudian timbul short pulse, kemudian pattern atau dengan tanpa pattern, adanya dan yang terakhir adalah subthreshold. Mohon maaf saya kasih tanda tanya karena saya tidak memiliki pengalaman untuk subthreshold pada PRP. Nah, kita lihat bahwa bahwa laser itu pada saat kita lakukan laser, kita harus ingat bahwa laser itu memiliki efek termal. Efek termal itu akan menimbulkan nekrosis pada jaringan. Jadi, misalkan kita melakukan laser dengan ukuran 200 mikron, itu akan membesar dengan bertambahnya waktu. Jadi, kita lihat bahwa di sini akan terjadi expansion rate sekitar 12,7% pada posterior pole dan 7,7% pada daerah perifer. Ya, kita lihat bahwa skarnya makin lama makin membesar. Lebih besar terjadi pada daerah posterior pole dibanding dengan pada perifer. Kemudian timbul penelitian short pulse laser, jadi laser dengan durasi yang lebih rendah. Dengan anggapan durasi yang lebih rendah akan menimbulkan efek termal yang lebih rendah. Efek termal yang lebih rendah akan mengakibatkan kerusakan pada retina yang lebih rendah. Nah, ini dapat kita lihat bahwa scar yang timbul pada short pulse laser itu ternyata berbeda. Nah, ini dengan bertambahnya waktu, kita lihat bahwa yang konvensional laser itu expansion rate-nya jauh lebih besar daripada short pulse laser. Jadi scar yang dibentuk oleh short pulse laser itu dia tidak membesar tidak akan menyebar lebih luas. Jadi kadang-kadang kalau kita yang sering melihat pasien retina yang sudah di PRP itu bertahun-tahun kemudian kita lihat retinanya sudah banyak yang rusak, skarnya besar-besar, itu mungkin dulu menggunakan metode DRS di mana durasinya tidak short. Kemudian yang terakhir ini adalah subthreshold. Dari hasil penelitian diketemukan bahwa subthreshold itu ternyata memiliki efek yang hampir sama dengan threshold Pascal PRP. Setelah 1 tahun follow up, terdapat penurunan tajam penglihatan baik kedua grup, tapi ternyata bahwa pada pasien dengan subthreshold itu kerusakan yang terjadi tidak sebesar dengan kerusakan pada yang threshold Pascal. Meskipun threshold Pascal itu merupakan laser yang short pulse atau short durasi, tapi ternyata subthreshold itu kerusakannya lebih kecil. Dengan konklusi bahwa subthreshold PRP non-inferior daripada konvensional threshold Pascal PRP. Kemudian laser versus anti-VEGF yang harus kita ketahui bahwa bagaimana efektivitasnya, efikasinya, side effect, dan terutama cost. Saya teruskan, cost-nya besar-besar karena memang cost-nya besar. Ya. Ini penelitian protokol S, panretina fotoakumulasi dibandingkan dengan intravenous ranibizumab. Perlu ditunjukkan bahwa objektifnya adalah untuk to evaluate non-inferiority. Jadi untuk mengetahui non-inferioritas intravenous ranibizumab dibandingkan dengan PRP. Hasilnya ternyata memang ranibizumab tidak inferior dibanding PRP, dan kalau kita lihat
dari resultnya ternyata memang lebih baik dibanding laser. Tapi ingat, ini 2 tahun. Ya. Jadi visual acuity membaik jadi 2,8 pada ranibizumab dibandingkan dengan 0,2 dari grup PRP. Kemudian juga kita lihat bahwa visual field-nya itu pada PRP jauh lebih buruk dibanding dengan rani. Kemudian kemungkinan tertimbulnya vitrektomi juga lebih besar pada PRP, dan DME juga lebih besar pada PRP. Dan dari regres atau non-aktif dari neovaskularisasi ternyata pada kedua grup itu sama. Jadi memang iya, ranibizumab ini tidak inferior dibanding PRP. Kemudian kita lihat ini setelah 5 tahun, bagaimana, ada perbedaan atau tidak setelah 5 tahun. Jadi objektifnya untuk melihat efikasi dan safety dari 0,5 mg intravenous ranibizumab dibandingkan dengan PRP selama 5 tahun. Banyak follow-up, loss to follow-up-nya, tapi kita bisa lihat bahwa hasil ternyata visual acuity yang tadinya berbeda jauh, itu setelah 5 tahun hampir sama. Dan ya, kita lihat ini setelah 5 tahun, yang tadinya 2 tahun itu lebih baik grup ranibizumab, setelah 5 tahun ternyata hampir sama. Visual acuity baik pada ranibizumab ataupun dengan PRP. Kemudian untuk cost, objektifnya adalah untuk mengevaluasi cost effectiveness. Nah, ternyata kalau kita dihitung bahwa pasien dengan central involved DME, jadi pada PDR dengan central involved PME, itu kalau kita hitung dengan willingness to pay dengan menggunakan QALY, itu ternyata memang sangat efektif. Tetapi pada pasien-pasien dengan non-central involved DME, dengan visual loss, jadi pasien PDR tanpa DME, itu kurang efektif. Jadi sebaiknya bisa dilakukan untuk pasien-pasien PDR yang timbul DME. Side effect saya tidak mengutarakan banyak, tapi yang paling penting adalah kita lihat dari fungsinya, karena tadi sudah oleh Dr. Ohi, kita lihat fungsinya bagaimana pada visual field setelah PRP dan bagaimana ERG setelah dilakukan PRP. Nah, ini setelah 5 tahun masih kepanjangan dari protokol S, ternyata diketahui bahwa penurunan lapang pandang itu tidak hanya dari PRP. Penurunan lapang pandang itu bisa terjadi dari diabetik retinopatinya sendiri. Makanya konklusinya memang cukup aneh, tapi di sini disebutkan bahwa limited available protocol S suggests there is a factor beside PRP. Jadi ada faktor lain selain PRP yang menimbulkan kerusakan lapang pandang pada mata yang diterapi pada diabetik retinopati. Kita lihat ini yang warna hijau adalah yang ranibizumab saja, dan yang warna biru adalah yang PRP, yang warna oranye adalah ranibizumab ditambah setelah PRP. Dan kita lihat bahwa ternyata tanpa diberikan PRP sekalipun, lapang pandang berkurang. Karena ini kita lihat makin lama dia menurun. Ini yang rani sendiri menurun. Ini diperkirakan bahwa memang ternyata karena diabetesnya makin berlanjut, jadi terjadi peningkatan retinal iskemik yang berhubungan dengan PDR yang akan menyebabkan penurunan dari visual acuity meskipun tanpa dilakukan laser. Kemudian ERG ada 3 penelitian. Yang pertama menggunakan DRS setting. Dari DRS setting jelas karena durasinya tinggi, dia efek termalnya tinggi, kerusakan pada retinanya pun tinggi. Jadi ada signifikan reduction in peak amplitude baik kedua A dan B wave. Tetapi ternyata
setelah 6 bulan terjadi recovery daripada amplitude dan latensi ERG setelah 6 bulan, tapi tetap tidak kembali ke normal. Jadi kalau kita menggunakan DRS setting, itu akan terjadi penurunan retinal fungsi dari retina setelah PRP, yang secara parsiali akan terjadi recovery setelah 6 minggu setelah terapi. Kemudian yang kedua, ini penelitian oleh Prof. Arief Kartasasmita mengenai evaluasi dari inner retinal cell after low duration laser treatment. Jadi ini low duration, jadi short pulse. Ini kita lihat bahwa ada 2 grup. Grup yang pertama ini adalah grup A, itu yang grup DRS, dan grup B yang short pulse. Hanya bedanya pada di sini, ini sama-sama menggunakan single shot laser, jadi tanpa pattern. Ternyata pada hasil penelitian, treatment dari low duration laser adalah sangat efektif untuk mempertahankan survival dari retinal cell. Kemudian yang terakhir, ini elektroretinagram pada pattern laser. Jadi ternyata untuk pattern laser, itu kerusakan yang terjadinya lebih kecil. Mungkin dibanding dengan short laser, kalau ya yang single shot karena satu-satu biasanya jaraknya tidak akan sama ya. Jadi ada yang bertumpuk, ada yang lebih panjang, sedangkan kalau yang pakai pattern itu akan lebih baik, sehingga jarak antara burn-nya itu akan lebih sesuai gitu. Kerusakan yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan DRS. Sebagai resume, diabetik retinopati merupakan suatu penyakit neurodegeneratif dan tidak hanya memiliki perubahan pada mikrovaskular. Short duration laser atau pattern laser memiliki efek kerusakan yang lebih sedikit pada retina dan dapat mempertahankan fungsi dari retina sendiri daripada dengan menggunakan setting dari DRS. Kemudian ranibizumab hanya efektif pada pasien dengan DME. Ya, terima kasih. Terus ada sedikit tambahan. Ini kabar baik untuk yang menggunakan anti-VEGF. Ternyata penggunaan anti-VEGF pada PDR dengan DME terjadi TRD-nya ternyata tidak meningkat dibandingkan dengan yang tanpa. Jadi jangan khawatir menggunakan anti-VEGF pada pasien-pasien dengan PDR dengan DME. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Netra yang telah mengundang saya juga untuk berpartisipasi pada acara pada malam hari ini. Saya mendapat tugas untuk berbicara mengenai anti-VEGF, past, present, and future. Dan juga nanti saya akan coba berbicara mengenai sebetulnya apa yang kita bisa lakukan pada pasien-pasien diabetik retinopati dibandingkan dengan 2-3 tahun terakhir, di mana kita lebih berkonsentrasi kepada penyakit diabetik retinopati dalam fase NPDR dan diabetic macular edema. Kalau kita lihat dari penyakit diabetes, ini yang sering kita lihat sehari-hari. Kita tahu di sini yang kita sebut dengan satu penyakit yang memang sangat klasik. Ini yang betul-betul mild, lalu kita masuk ke DME, lalu early PDR dalam artian sudah merupakan high risk, dan terakhir sudah merupakan traksi. Keadaan ini memang satu keadaan yang memang tidak bisa kita tinggalkan, apalagi di dalam era anti-VEGF.
Artinya selama ini Dr. Erwin tadi sudah menyampaikan secara lebih sangat jelas mengenai penggunaan laser, tetapi dengan adanya evolusi penggunaan anti-VEGF, terutama pada kasus-kasus proliferatif diabetes retinopati, tentu saja membuat kita akan menjadi memiliki modaliti yang lebih banyak dibanding pada saat 3 atau 4 tahun yang lalu. Teman-teman, saya tidak usah membicarakan lagi mengenai ini karena ini sudah sangat difahami sejak mulai oftalmoskopi ditemukan pada tahun 1856 sampai terakhir 2006 sebetulnya anti-VEGF ditemukan untuk AMD, dan akhirnya pada diabetes retinopati sebetulnya sudah terjadi banyak evolusi. Nah, kalau kita lihat apa yang Dr. Erwin tadi sampaikan, ETDRS dimulai pada sekitar tahun 70-an dan hasil didapatkan pada tahun 1980 sampai 89. Ini memang menunjukkan bahwa focal laser photoablation pada satu makular edema ini ternyata bisa menurunkan penglihatan yang memburuk sekitar 50% edemanya dibanding dengan tanpa di laser. Sehingga pada saat itu memang cukup menjanjikan kita menggunakan laser sebagai terapi. Tetapi kita tahu bahwa pada ETDRS juga disebutkan bahwa ternyata penggunaan laser tersebut tidak memperbaiki visus. Jadi hanya mengurangi edema tetapi visus tidak naik. Hal yang sama juga kita lihat pada keadaan yang proliferatif, ternyata bisa memberikan suatu terapi laser PRP, itu memang bisa mengurangi severe to moderate visual loss itu sampai 50% dibanding tanpa di laser. Tapi kembali tadi kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan laser yang sangat ekstensif di seluruh retina, menyebabkan retina itu sendiri akan mendapatkan suatu kelainan-kelainan yang memang pada saat itu memang tidak semua dapat distudi. Sehingga dengan demikian kalau kita lihat ternyata pada saat pertama kali ditemukan laser ini untuk keadaan diabetes retinopati, efek lasernya sendiri sampai saat ini masih belum diketahui kenapa. Kita hanya yakin bahwa daerah-daerah yang iskemik, kalau kita laser, ini akan memberikan hasil di mana laser iskemik tersebut tidak menghasilkan VEGF. Sehingga dengan demikian, VEGF yang dihasilkan oleh dari iskemik, apabila kita hancurkan dengan sinar laser, maka akan membuat VEGF yang dihasilkan akan berkurang. Otomatis, peluang-peluang terjadinya perburukan diabetes retinopati menjadi juga berkurang. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dalam dua slide ini bisa sampaikan bahwa untuk dari hasil ETDRS yang dihasilkan, bahwa memang betul laser fotoablasi ini memang tidak atau menurunkan kemungkinan terjadinya perburukan dari penglihatan atau dapat mencegah untuk terjadinya visual loss. Tetapi tidak pernah untuk bisa meningkatkan penglihatan. Jadi kembali untuk teman-teman yang punya laser, ya kita tenang sebetulnya karena laser bisa mengurangi kemungkinan terjadi perburukan. Tetapi pasien datang ke kita tidak hanya berharap tidak terjadi perburukan, tetapi juga ingin sebetulnya penglihatannya membaik. Nah, ini sebetulnya sekarang selalu kita lihat bahwa apakah laser memang merupakan satu-satunya treatment yang bisa kita lakukan terhadap suatu keadaan penyakit diabetes retinopati. Hal lain juga memang betul bahwa ini mengurangi 90% dari resiko untuk terjadinya suatu severe visual loss, tetapi kembali sesuai dengan ETDRS pun disampaikan bahwa ini tidak menyebabkan perbaikan penglihatan. Dan kita tahu juga karena fotoreseptor di bagian perifer juga ikut hancur, dalam hal ini adalah rod fotoreseptor, maka menyebabkan terjadi penurunan kualitas dari penglihatan dari sisi lapang pandang dan dari sisi penglihatan terhadap terang dan gelap. Jadi ini kadang-kadang sering dikeluhkan oleh pasien dari zaman ETDRS dulu, bahwa pasien-pasien dilakukan PRP pada diabetes retinopati mengeluh akan kesulitan pada lapang pandang dan juga penglihatan pada saat malam hari. Nah, ini contohnya adalah memang setelah kita melakukan laser secara baik seperti gambar yang sebelah kanan ini memang sangat baik, tetapi apabila kita lihat 1 tahun, maka kita lihat bahwa hancur semua fotoreseptor yang ada di bagian perifer. Ini salah satu yang memang saat ini kita sedang hadapi, pasien-pasien yang datang ini yang sedang mengeluh karena memang akibatnya itu. Dan kalau kita lihat, ini gambar ini diambil dari Pak Christian Bronte. Ya, di sini menunjukkan bahwa kalau kita lihat 1 hari setelah laser, tampak di sini di gambar ini bahwa ini fotoreseptor masih tampak baik di tempat-tempat yang memang tidak terkena laser. Kita lihat ESOS junction masih baik, tetapi hanya 1 minggu setelah adanya laser menunjukkan bahwa ESOS junction di seluruhnya ini sudah rusak dari pinggir sampai ke pinggir. Artinya kalau kita dulu anggap bahwa fotoreseptor hanya rusak di daerah yang memang terkena laser, ternyata sekarang terbukti bahwa di semua tempat fotoreseptornya pun rusak.
Nah, ini menyebabkan kenapa lapang pandang dan juga penglihatan gelap menjadi terganggu akibat laser setelah kurang lebih 1 minggu digunakannya laser tersebut. Hal lain adalah ini foto-foto yang kami kumpulkan. Kadang-kadang kalau melaser, saya selalu bilang dalam beberapa pertemuan, kadang-kadang melaser itu melaser tanggung gitu. Jadi tidak semua ke laser. Ini sebagai contoh, kalau kita lihat di bagian pinggir, di inferior temporal dari fundus ini, tampak masih banyak daerah yang kosong. Nah, ini kalau kita lakukan pada pasien-pasien dengan PDR, apa yang terjadi tidak memberikan benefit untuk pasien, malahan membuat pasien tambah buruk. Karena kenapa? Karena kita tahu laser ini akan menyebabkan suatu inflamasi yang hebat, sementara masih ada daerah iskemik yang akan menjadi lebih hebat akibat inflamasi. Nah, ini hati-hati, walaupun kita yakin laser ini baik, tetapi kalau kita tidak lakukan dengan cara yang baik, atau kita salah melakukannya, maka pasien malah mendapat perburukan, bukan mendapat perbaikan dari laser. Contoh lain adalah ini gambarnya, ini tampak sangat baik, kalau kita lihat sampai ke pinggir, daerah papil kena, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di bagian inferior temporal, ini masih banyak daerah yang kosong. Saya tidak menyalahkan yang melaser, karena kadang-kadang memang sulit. Pada diabetik pupil tidak mau lebar, lalu sinar laser sulit mencapai ke pinggir, sehingga kadang-kadang kita sudah tenang memberikan kepastian kepada pasien bahwa sudah dilaser berkali-kali, tapi kenyataannya bahwa pasien tidak mendapat benefit, bahkan mendapat perburukan, sehingga bisa dipastikan atau bisa diharapkan dalam 1 atau 3 bulan setelah kejadian ini, pasien biasanya menderita neovaskularisasi glaukoma. Ini juga sama, sering terjadi pada kasus-kasus di mana terjadi penumpukan laser. Jadi laser yang diberikan ini yang kita sebut dengan one burn apart itu menjadi tidak terjadi karena pasien diberikan laser secara bertumpuk sehingga memberikan suatu anastomosa yang lebih kuat antara koroid dengan retinanya sehingga membuat VEGF menjadi lebih terbuat lebih banyak. Di samping itu juga kita lihat masih ada daerah kosong sehingga menyebabkan pemberian laser ini tidak sesuai dengan apa yang didapatkan sesuai dengan ETDRS tapi malah memberikan perburukan pada pasien yang diberikan. Dengan demikian sekarang kita sudah mulai melihat apakah anti-VEGF ini tidak hanya diberikan pada DMB yang selama ini kita selalu bicarakan dan sudah terbukti baik dari protokol T, protokol I, protokol U dan seterusnya, tetapi bagaimana untuk PDR? Ini paradigmanya adalah PDR tahun 76 kita lakukan dengan menggunakan laser saja seperti Dr. Erwin tadi sampaikan dan ETDR sampaikan, tetapi sekarang trennya juga sudah mulai dilakukan PDR. Sehingga dengan demikian kita tahu ini clinical evidence-nya, semua protokol ada dan kita tahu sekarang protokol S tadi saya tidak akan ulang lagi, tadi Dr. Erwin sudah sampaikan bahwa ini membandingkan antara PRP dengan ranibizumab monoterapi. Dan hasilnya ini secara umum adalah kurang lebih seperti ini, dalam 2 tahun dapat sekitar 10 kali suntikan versus dengan PRP saja. Dan hasil visusnya dan yang menarik dari sini bahwa dari Kaplan-Meier estimate ditunjukkan pada dengan PRP dibandingkan dengan ranibizumab, ternyata DME-nya dan kerusakannya ternyata lebih kecil yang ranibizumab saja. Kita lihat dari mulai tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, dan tahun ke-5, ini rata-rata memang yang kelompok dengan memberikan ranibizumab, ini memberikan DME yang lebih kecil dibanding dengan orang-orang yang diberikan PRP. Dan yang menarik juga di sini bahwa ternyata walaupun tadi sempat dibantah oleh teman-teman yang mendukung PRP secara sendiri, bahwa ternyata memang Humphrey visual field-nya ini cukup berbeda bermakna di antara grup yang diberikan anti-VEGF saja dengan PRP. Ini dilihat di sini 23, mean-nya berbanding dengan 422, menunjukkan bahwa tentu saja kalau kita tidak laser, ini memberikan suatu difference yang sangat kuat di antara keduanya. Dan juga complication-nya, kalau kita lihat antara PRP dengan anti-VEGF biasa, menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya teraksi lebih lanjut ternyata lebih kecil yang diberikan dengan suntikan dibanding dengan yang PRP. Ini artinya kadang-kadang walaupun kita yakin melakukan laser ini tidak memberikan efek buruk, ternyata pada kasus ini PRP bisa meningkatkan kemungkinan vitrektomi sampai 15% dibanding 4% saja pada kelompok yang diberikan anti-VEGF. Penelitian lain adalah sama, ini pada Rise and Ride, ini menunjukkan bahwa ternyata pemberian anti-VEGF ini juga memberikan penurunan untuk perburukan dari suatu diabetes retinopati ke arah yang lebih berat. Ini juga menunjukkan bahwa kalau kita lihat dibanding sham, ranibizumab diberikan 0,5 mg pada N74 menunjukkan 3 kali reduction untuk terjadinya PDR dibandingkan dengan
tidak menggunakan ranibizumab. Ini gambaran ini. Dan pada PRIDE juga dilihat bahwa NV leakage dan daerah yang akan lebih baik ini ternyata lebih baik pada daerah-daerah atau pada kasus pasien yang diberikan dengan PRP. Dan kombinasi menariknya di sini juga memberikan hasil yang lebih baik dibanding dengan menggunakan PRP alone. Artinya untuk teman-teman semua, mungkin apabila kita tidak bisa mengakses anti-VEGF secara full, maka kombinasi anti-VEGF dengan PRP memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan PRP saja. Nah, ini juga hasilnya complex leakage, jadi terlihat sampai ke bulan ke-12 cukup konsisten dengan adanya PRP. Dan ini penelitian di agent lain. Tadi saya bicara mengenai ranibizumab, ini kita bicara mengenai aflibercept. Di dalam VIVI dan VISTA juga memberikan hasil yang kurang lebih sama, bahwa pada kasus-kasus PDR dan diabetik yang akan mengarah ke PDR ternyata diberikan dengan obat anti-VEGF, memberikan efek yang cukup baik dibandingkan juga dengan menggunakan atau setidaknya tidak inferior terhadap pemberian laser saja dibanding dengan aflibercept. Ini juga sama. Nah, yang menarik juga pada intravitreal bevacizumab, ini karena salah satu anti-VEGF yang cukup populer di Indonesia karena lebih mudah didapatkan dengan biaya lebih mudah. Dan di sini pada kesimpulan dari penelitian case series ini, karena tidak dilakukan secara randomized control trial, menunjukkan bahwa intravitreal bevacizumab ini memberikan hasil yang baik dan tanpa side effect yang cukup dibandingkan dengan diberikan PRP. Jadi secara umum disampaikan bahwa memang secara umum anti-VEGF ini sekarang sudah bisa ada tempatnya untuk diberikan pada pasien-pasien dengan PDR. Dan ada penelitian terakhir mengenai aflibercept yaitu panorama study. Ini menunjukkan bahwa memang hal yang sama dan menarik seperti disampaikan tadi, bahwa ternyata dengan mengkombinasikan dengan PRP, ini bisa menurunkan angka kejadian untuk terjadinya perburukan dari PDR dibanding dengan menggunakan laser saja. Jadi artinya, sekarang mungkin kalau tadi saya sampaikan tadi, kalau memang ada kemungkinan untuk mengkombinasi antara kedua modalitas ini merupakan satu hal yang juga ideal bisa kita lakukan di dalam praktek kita sehari-hari. Ini adalah analisisnya, ini adalah center involvement DMA, lalu perbandingan. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat semua, secara kesimpulan, yang pertama tentu saja seperti yang Dr. Erwin tadi sampaikan, laser ini tetap menjadi salah satu gold standard pada penanganan PDR. Tetapi saya ingin menyampaikan sekali lagi pada teman-teman sejawat semua, bahwa laser ini bukan tidak punya permasalahan, terutama tadi di dalam masalah kehilangan lapang pandang. Lebih jauh adalah mengenai masalah gelap terang, lalu adalah mengenai kemungkinan terjadinya traction, kemungkinan terjadinya perdarahan, dan sebagainya. Ini masih ada pada laser. Karena kita tahu teknologi laser, walaupun sudah diperbaiki dengan berkembangnya ilmu, tetapi ini sudah cukup lama dikembangkan untuk kasus retina. Dan yang terpenting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah, yang terpenting adalah proper teknik dan good facilities adalah key point. Karena tadi sampaikan tadi, kalau melaser tapi lasernya salah, maka lebih baik adalah kita suntik saja dengan PDR, intinya begitu, dengan anti-VEGF. Kalau dari hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Artinya mungkin untuk teman-teman yang tidak punya laser, atau melaser masih belum cukup bisa untuk melaser keseluruhan retina ke bagian perifer, mungkin anti-VEGF bisa jadi pertimbangan untuk diberikan, setidaknya untuk menahan laju produksi VEGF yang akan dikeluarkan pada daerah iskemik di daerah retina. Dan sekarang di samping ranibizumab, aflibercept, dan juga bevacizumab, sekarang banyak anti-VEGF baru, mungkin juga nanti ke depan seperti obat-obatan yang sekarang sedang kita cek mungkin akan bisa juga digunakan untuk anti-VEGF. Misalnya sekarang mungkin Brolu yang sekarang baru masuk, Brolizumab yang sekarang sedang masuk ke indikasinya hanya untuk AMD, mungkin ke depan bisa dilakukan juga untuk PDR. Walaupun demikian kita masih menunggu bukti-bukti ilmiahnya apakah memang Brolizumab juga bisa digunakan untuk pengobatan PDR. Dan saya yakin juga nanti obat-obatan lain yang akan lebih baru, yang mungkin akan memiliki waktu pemberian yang lebih panjang, sehingga kalau tadi kita lihat di protokol S dibutuhkan 10 suntikan dalam 2 tahun, mungkin nanti 1 suntikan atau 2 suntikan, sehingga tadi bisa mengurangi cost yang ditulis Dr. Erwin besar-besar itu, akan lebih murah lagi untuk bisa kita buat menjadi lebih
lebih murah. Dan terakhir, ini juga tadi saya sampaikan tadi bahwa new anti-VEGF yang lain tidak hanya bentuknya adalah bentuk Zumab, tetapi juga mungkin bentuk-bentuk lain termasuk steroid, mungkin nanti sudah bisa kita gunakan sebagai pengobatan-pengobatan PDR. Itu mungkin sedikit dari saya, mohon maaf apabila ada slide yang kurang jelas terlihat atau ada pembicaraan-pembicaraan yang mengulang pembicaraan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sejawat sekalian. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Selamat malam Prof. Arif. Selamat malam. Prof. Isa. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Rupanya dalam presentasi tadi sudah banyak memancing rasa penasaran rekan-rekan sejawat yang mengikuti dari awal. Sehingga sudah muncul ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa langsung kita diskusikan bersama-sama. Pertanyaan pertama ini dari Dr. Ira Ferawati. Dok, izin bertanya, untuk kasus PDR dengan DMI, mana yang terlebih dahulu dilakukan? Apakah injeksi anti-VEGF terlebih dahulu atau PRP terlebih dahulu? Mungkin kesempatan pertama kepada Dr. Oisa. Oke, terima kasih Dr. Yani. Kalau pada kasus PDR dengan DME memang kedua hal itu harus kita lakukan. Sampai saat ini treatment masih mainstay treatment untuk kasus PDR itu masih dengan tindakan PRP dan pada kasus DME dengan injeksi anti-VEGF. Karena kita mengkhawatirkan proses pemberian PRP itu dapat mengindus inflamasi seperti tadi yang dijelaskan oleh Prof. Arif tadi ya. Jadi kita bertujuan untuk menghentikan inflamasi dan hipoksia yang kronis terjadi akibat PDR-nya, jangan sampai treatment yang kita lakukan itu dapat menyebabkan terjadinya inflamasi yang lebih hebat juga, sehingga DME-nya pun jadi makin lebih hebat juga gitu dok. Cuma untuk kondisi seperti itu kita biasanya akan memilih untuk melakukan injeksi anti-VEGF terlebih dahulu. Lalu kita lakukan PRP pada fase obat itu masih bekerja, yaitu biasanya kita lakukan 1 minggu atau bahkan salah satu penelitian yang kita lakukan di Netra. Waktu itu Prof. Arif dan saya juga melakukan penelitian itu tentang PDR dengan kasus DME. Jadi kita lakukan penyuntikan dan injeksi anti-VEGF dalam hari yang sama. Kita lakukan full session, lalu kita bandingkan juga ketebalan dari CRT pada makulanya, dan dilihat tidak terjadi perbedaan bermakna antara kita lakukan penyuntikan dalam waktu bersamaan atau kita pisahkan atau dengan jarak yang berbeda. Jadi yang mana yang terlebih dahulu tetap injeksi anti-VEGF tetap harus diberikan untuk mencegah proses peradangan atau DME yang semakin hebat, tapi tetap dilanjutkan dengan kasus PRP. Atau gimana dok? Prof. Arif dengan Dr. Erwin ada pendapat yang berbeda gitu dok? Ya,
Kalau saya sih hampir sama ya. Jadi memang kalau ada DME ya lebih baik kita obati DME-nya lebih dahulu. Jadi tadi juga dari hasil penelitian 5 tahun dari protokol S, ternyata memang untuk pasien-pasien PDR dengan DME itu kalau dihitung dengan cost itu ternyata sangat-sangat efektif. Jadi hampir 100%, 90%-an kalau tidak salah dari tabelnya itu efektif. Jadi cost efektif, bukan hanya efektif, tapi cost efektif pada pasien PDR dengan DME. Jadi untuk pasien PDR dengan DME itu bisa dilakukan monoterapi DME atau tadi disebutkan bahwa dengan anti VEGF terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilakukan PRP. Nah, dari hasil penelitian dari protokol S ya 5 tahun ternyata memang kalau ranibizumab river PRP itu ternyata untuk tajam penglihatan jauh lebih baik dibandingkan monoterapi sekalipun. Jadi kalau ada DME-nya ya lebih baik obatilah DME-nya karena dari hasil penelitian juga sama-sama turunan dari protokol S. Jangan takut traksi ternyata. Traksinya tidak ya dok ya? Efeknya tidak sebesar yang kita takutkan gitu. Iya. Saya nggak tahu apakah memang tidak ada efek, tapi dari penelitian katanya tidak ada efek gitu ya. Tapi mungkin tidak sebesar yang kita takutkan. Ternyata pemberian anti VEGF pada PDR dengan DME. Oh iya, tadi sudah sih sama Dr. Ohi ya. Kebetulan kita dulu di Netra juga bikin penelitian yang disampaikan Dr. Ohi tadi. Sebenarnya kalau saya praktis ya, praktisnya yang pertama adalah kita pilihan mau protokol mana yang kita ambil. Kalau protokol S, sebetulnya kalau PDR dengan DME cukup dengan anti VEGF. Artinya kalau kita punya modality anti VEGF. Tapi tadi yang terakhir disampaikan cost, karena ini akan terus setidaknya dalam setiap bulan. Artinya tidak perlu PRP, kita bisa gunakan itu. Tetapi tadi saya sampaikan juga di dalam Ride and Rise disebutkan bahwa kadang-kadang kita harus combine, karena selalu pertanyaan pasien itu mau sampai kapan sih kita suntikin terus gitu ya. Artinya kita harus stabilisasi dulu daerah daerah iskemik agar kita makan VEGF. Sehingga biasanya kita combine laser, lalu kita suntik juga untuk mengobati DME-nya. Walaupun ada evidence di penelitian agak lama menunjukkan kalau PRP baik, maka VEGF itu akan berkurang, maka DME akan hilang juga, karena memang VEGF itu terbentuk. Nah, waktu penelitian dengan Dr. Ohisa itu sebetulnya kita tidak tega untuk pasien bolak-balik begitu, sehingga kita lakukan adalah dalam waktu yang berdekatan. Dalam arti PRP itu bisa kita lindungi lah dengan menggunakan anti VEGF agar edemanya. Walaupun ada penelitian juga menyebutkan ternyata PRP yang dengan model laser baru tidak membuat DME. Nah, kalau teori yang lama menunjukkan bahwa itu disuntiknya adalah kita lakukan dulu penyuntikan, setelah itu PRP begitu. Tetapi kebayangkan kalau seperti itu orang harus nunggu dulu besoknya, karena kita khawatir kan kalau habis disuntik kan masa mau di PRP kan ada metoselnya dan seterusnya. Jadi tunggu sehari dibersihkan. Nah, waktu itu saya dan Dr. Rosi dibalik. Jadi kita coba masalah nggak sih gitu ya. Jadi kita tinggal PRP dulu, metosel dibersihkan di OK begitu, kita suntik ternyata sama aja. Sehingga kalau saya cenderung kalau ingin menggunakan protokol S sebagai mazhab begitu, maka suntik saja dengan anti VEGF. Tidak perlu PRP. Kita masukin, itu mengobati dua hal, DME dan PDR-nya. Dengan catatan tadi protokol S bilang 10 suntikan dalam 2 tahun, kurang lebih ya dengan. Tapi kalau ingin mengambil mazhab yang kombinasi, saya tadi setuju dengan Dr. Ohi. Jadi kita lakukan adalah kita PRP dulu, selesai PRP bersihkan, naikin ke atas, suntik. Sudah datang lagi nanti bulan depan begitu. Dan kalau perlu PRP-nya dengan laser-laser baru, tadi Dr. Erwin sudah menunjukkan, kita bisa lakukan dengan single shift, hanya sekali saja, kita laser seluruh retina, dengan Pascal, dengan low duration, low energy, saya pikir tidak terjadi edem, dan hasilnya akan baik-baik saja. Cuman kembali, saya titip sekali pesan, untuk teman-teman semua, saling mengingatkan, begitu, kalau melaser jangan tanggung, begitu. Jadi kalau bisa sampai kalau nyampe ke ora lebih bagus, karena tetap daerah iskemik itu bisa sampai ke ora, namanya retina kan, dia akan menghasilkan terus VEGF. Yang kedua juga jangan jauh-jauh, karena kalau saya lihat tuh istilah itu laser banci gitu, cuman laser cuman nggak ke tengah nggak ke pinggir nggak gitu. Nah itu saja.
Itu mungkin, terima kasih Dr. Yani. Ya. Terima kasih Prof. Arif, Dr. Erwin, dan Dr. Ohisa. Mungkin ini ada sedikit dari presentasi Prof. Arif yang juga kita kaitkan dengan pertanyaan Dr. Ira tadi yang sedikit menyentil rasa penasaran saya, Dok. Tadi Prof menyebutkan bahwa laser itu bisa mencetuskan inflamasi ya, Dok, pada retina. Nah, dengan injeksi anti-VEGF, apakah inflamasi ini terpengaruh, Dok? Apa artinya dia bisa berkurang atau dikendalikan atau tidak ada pengaruhnya? Ke saya nanya ya. Ya betul. Kita tahu, kita sudah sepakati bersama karena kalau kita menembakkan laser itu yang masuk adalah energi, kita sebut dengan fluent. Fluent itu adalah perkalian antara power laser dikali dengan spot size. Semakin besar spot dan durasi, 3. Durasi, spot size, dan power. Itu bertiga itu akan membuat semacam gabungan sehingga dapat berapa powernya. Nah, semakin besar fluent yang didapatkan, maka digabung dengan jumlah lamanya dia exposure, maka akan membuat efek termalnya itu sampai ke belakang. Nah, kita tahu kalau efek termalnya ke belakang, dia menginjurikan tidak hanya ke daerah retina, inner retina yang lebih sedikit pembuluh darah, tetapi bisa juga memanaskan RP dan bahkan koroid. Sehingga apabila terjadi panas di situ, secara teori dasar kedokteran, setiap ada injuri akan menyebabkan terjadinya suatu inflamasi. Itu pasti ya. Dan juga nyeri, karena di situ banyak nerve. Nah, kita tahu anti-VEGF itu memiliki anti-inflamasi, walaupun tidak sekuat steroid. Nah, sehingga beberapa kepustakaan atau beberapa peneliti meyakini bahwa apabila kita combine dengan anti-VEGF atau dalam bersamaan, maka efek-efek inflamasi yang pada akhirnya akan juga memperparah makular edema, ini akan bisa dikurangi dengan itu. Walaupun sekarang laser-laser yang baru nggak sekeras yang saya ceritakan tadi kan. Ini ceritanya dulu laser argon, laser jauh. Sekarang laser-lasernya soft, dan saya yakin juga para dokter sekarang sudah lebih baik sama pasien ya. Tidak seperti orang yang dendam gitu, laser itu sampai putih gitu ya. Sampai grade 4 ya. Sampai grade 4, padahal tidak perlu juga sampai sana. Itu mungkin dari saya, Dr. Yani. Terima kasih Prof. Arif. Tampaknya sudah cukup banyak juga pertanyaan yang masuk dari Dr. Teddy Christian. Izin bertanya, teknik atau trik mengurangi resiko makular edema post laser PRT serta tata laksana khusus untuk makula edema post laser PRT tersebut. Pertanyaan tidak ditujukan kepada salah seorang, mungkin kesempatan pertama Dr. Erwin mungkin. Ya. Ini lasernya pakai yang mana dulu? Kalau laser yang short durasi, mungkin makular edemanya justru sangat kecil. Jadi saya waktu awal pasca demo di Cicendo, Prof. Arif melakukan laser sekitar 5.000 ya, 5.000 spot langsung. Dan tadi juga dari hasil penelitian ternyata yang disebutkan oleh Pak Ohi, jadi meskipun kita lakukan laser kalau dengan menggunakan durasi yang rendah, ternyata memang efek makular edemanya lebih kecil. Jadi kalau bisa durasinya pakai yang rendah, kalau punya pattern itu lebih baik. Begitu. Terima kasih Dr. Erwin. Kemudian pertanyaan berikutnya juga tampaknya masih ditujukan pada Dr. Erwin dan juga Prof. Arif dari Dr. Heri Purwoko. Apabila kita menggunakan terapi kombinasi anti-VEGF dan laser pada kasus DME, kapan kita mulai melakukan injeksi maupun laser? Terima kasih. Mungkin Prof. terlebih dahulu. Sebenarnya mirip dengan yang tadi ya. Iya, yang pertanyaan tadi ya. Dr. Heri Purwoko ini sahabat saya dari Medan ini. Ya tentu saja tadi saya sampaikan tadi bahwa kalau saya sekarang mengambil mengambil mazhab itu adalah bersamaan di hari yang bersamaan. Kalau saya DME. Kasus DME. Oh, DME. Oh, kalau DME sekarang saya tidak pernah melakukan lagi laser. Vokal mungkin yang dimaksud ya, Pak. Iya, mungkin kalau vokal, ya saya lakukan juga hal yang sama. Iya. Karena grade sekarang dari ETDRS, protokol T, protokol U, protokol I, semua menyatakan bahwa divert laser
atau bahkan laser itu menyebabkan hasil lebih buruk dibanding monoterapi anti-VEGF. Artinya pilihan pertama adalah anti-VEGF saja, lalu divert laser, yang ketiga adalah PRP. Jadi sekarang saya pribadi tidak pernah lagi melaser untuk makula. Kecuali kalau ekstramakula, kalau saya lihat ada suatu aneurisma, itu ekstravovea, jadi itu maka saya laser vokal saja di satu titik, dan itu bisa dilakukan bersama-sama dengan anti-VEGF dengan model yang tadi disampaikan tadi. Jadi laser dulu, baru suntik. Erwin mungkin ada tambahan? Sama saya juga, kalau untuk DME saya monoterapi, jadi anti-VEGF saja. Kalau untuk PDR masih laser, tapi untuk DME saya monoterapi anti-VEGF. Terima kasih Dr. Erwin. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Eti. Mohon penjelasan dari Prof. Arif untuk mencapai hasil PRP yang baik selain penentuan power mungkin maksudnya ya Prof. Durasi dan size laser yang tepat, juga tidak meninggalkan daerah yang kosong tanpa laser, faktor apa lagi yang harus diperhatikan? Ya, terima kasih Dr. Eti. Nah ini juga sama nih dokter, kita sama-sama. Jadi yang pertama, ini mudah-mudahan saya bukan berarti yang paling tahu tentang ini, tetapi mungkin saya sharing saja menurut pendapat saya, Dr. Eti. Jadi yang pertama adalah tergantung lasernya dulu, poin lasernya apa. Apakah ini laser yang istilahnya micro pulse, atau laser-laser baru, atau laser lama. Asumsi saya tidak menggunakan pattern seperti Pascal dan seterusnya. Asumsi saya menggunakan konvensional laser hijau, kuning, atau bahkan merah. Nah, kalau saya usulkan, yang pertama, saya menggunakan spot size seperti ETDRS. Artinya kalau saya pakai lensa Manster dengan pembesaran 1,8 kali, maka saya menggunakan spot size 200. Nah, tinggal berapa powernya itu adalah tergantung dari berapa kuat pigmennya. Karena kita tahu pigmen itu menyerap laser. Jadi tidak bisa disebutkan 200, 150, 300, karena akan sangat tergantung berapa besar dia menyerap. Hanya saya tidak pernah menggunakan burn laser 4. Jadi saya menggunakan, saya hanya menggunakan burn laser 3 sebetulnya untuk PRP sekarang, karena itu cukup, karena kita hanya mengejar ke inner retina. Lalu saya menggunakan one burn apart, saya tidak 1,5, tapi hanya 1 begitu. Dan saya menggunakan seluruhnya, jadi sampai ke papil, dekat pembuluh darah utama, dan sampai ke pinggir. Menggunakan lensa Manster itu sebetulnya kadang-kadang hanya sampai ke ekuator. Jadi usahakan pasien tetap melirik kanan atas, bawah, kiri, dan kanan begitu. Dan juga usahakan menggunakan pupil yang selebar mungkin. Andai kata itu pun tidak bisa, kalau memiliki indirect ophthalmoscope laser, coba di indirect ophthalmoscope laser. Andai kata itu juga tidak bisa, apalagi kalau pasiennya di tempat yang sulit untuk dikontrol, sekarang saya, Dr. Ohi, dan juga mungkin Dr. Erwin, sekarang lebih suka menggunakan early vitrectomy. Jadi daripada saya tinggalkan pasien tersebut tidak terlaser begitu, saya kadang-kadang sudah sajalah saya ambil vitreusnya, lalu saya laser pakai endolaser, dan itu saya pastikan bisa masuk. Ini memang tidak ada risetnya, tetap hanya berlaku di Indonesia mungkin, karena saya takut beberapa pasien saya lasernya tanggung, pulang kembali lagi itu NVG. Iya, itu lebih nggak enak. Jadi lebih baik saya vitrex saja, laser PRP habis begitu dengan burn yang tidak terlalu keras. Dan kalau bisa dikombin dengan anti-VEGF, setelah itu dipulangkan, alhamdulillah biasanya lebih baik dibanding kalau saya bolak-balik. Dan pasien juga sebetulnya kesel ya, bolak-balik, laser sampai 7 kali, 8 kali, begitu, karena kita tidak bisa mencapai apa yang kita mau. Yang kedua, vitrectomy pada PDR juga menguntungkan, karena apabila ada perdarahan-perdarahan di daerah-daerah tertentu, kita bisa langsung ambil dan kita laser di tempat perdarahan tersebut dengan baik, dibanding kita tunggu jadi traksi. Terima kasih. Saya banyak ngomong ya. Ini adalah ada pertanyaan terakhir sebagai penutup sesi kita sekarang untuk Dr. Ohisa, Dok. Jadi dari tadi itu kita membahas mengenai manfaat anti-VEGF pada PDR. Bagaimana dengan pasien-pasien yang NPDR? Apakah ada manfaat penyuntikan anti-VEGF ini untuk pasien-pasien NPDR? Oke, terima kasih Dr. Yani. Kalau sebenarnya kan
treatment yang kita lakukan yang berdasarkan atas penelitian itu memang semuanya adalah dengan PDR. Tapi berkembanglah pada negara berkembang, salah satunya di kita, bahwa kita pada kondisi pasien dengan compliance yang tidak teratur atau pasien dengan severe NPDR, baru kita tetap menggunakan untuk dilakukan treatment seperti PRP. Sehingga jika kita ingin membandingkan apakah memang severe NPDR ini mau kita perlakukan sama seperti itu, mungkin kita harus melihat terlebih dahulu nih sampai sebatas mana penelitian-penelitian ini dilakukan. Karena tetap saja walaupun pengaruh dari anti-VEGF ini lebih aman dalam masalah peradangan misalnya, atau ternyata traksi juga tidak berbahaya. Tapi pada kasus severe NPDR yang kita khawatirkan adalah jika neovaskularisasinya belum terbentuk tapi kita sudah memberikan anti-VEGF, maka bisa ada risiko iskemik yang berlebihan justru karena VEGF-nya masih ada, masih belum terlalu banyak sehingga tidak menyebabkan terjadi neovaskularisasi. Cuma masalah yang ada terjadi sekarang adalah di Indonesia compliance pasien biasanya tidak terlalu baik dan kita tidak melakukan FFA untuk benar-benar memastikan apakah pasien ini memang severe NPDR atau memang sudah masuk dalam kategori PDR. Nah, ini yang biasanya akan menjadi masalah dan sampai saat ini kalau dalam praktek sehari-hari saya masih tetap menggunakan PRP terlebih dahulu, kecuali jika memang pasien tersebut juga dengan ada DME, sehingga kita bisa dapat melakukan terapi sekalian. Untuk melakukan terapi DME kita lakukan injeksi anti-VEGF gitu. Terima kasih Dr. Ohisa, menarik sekali Dr. Arif, Dr. Erwin, dan Dr. Ohisa. Boleh menambahkan ya Dr. Ohisa? Ya, saya lebih setuju laser PRP karena kalau compliance-nya nggak baik, sebaiknya jangan disuntik. Iya, betul ya. Karena penyuntikan itu berarti dia harus datang berulang kali. Kalau laser kan bisa setidaknya sudah pernah di laser, kita lebih aman gitu, meskipun dia 3 bulan tidak datang gitu daripada suntik. Jadi kalau penyuntikan itu memang harus pasien yang memang benar-benar bisa. Yang lebih aman sih jangan diabetes. Betul. Baik, semakin menarik saja diskusi kita, para sejawat akan semakin menarik lagi apabila kita bisa menyimak satu presentasi kasus yang secara nyata kita akan temui dalam praktek kita sehari-hari. Presentasi kasus kita malam ini akan disampaikan oleh Dr. Khalid Kurniawan. Saya persilahkan, nanti kita lanjutkan lagi diskusinya, Prof. dan para dokter sekalian. Mangga kepada Dr. Khalid, kesempatan kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbicara di acara ini. Terima kasih kepada Netra yang sudah mengundang saya untuk berbicara di acara ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara kasus yaitu penggunaan anti-VEGF dalam manajemen DME atau diabetik makular edema. Namun dalam pemaparannya nanti kita akan tidak hanya menemui pada anti-VEGF tapi juga ada terapi lasernya juga. Baik, kita mulai ya. Ini adalah seorang pasien bernama Tuan P, berusia 55 tahun, datang dengan keluhan buram pada kedua mata sejak 1 bulan yang lalu. Beliau memang memiliki diabetes selama 7 tahun dan punya hipertensi. Dari tajam penglihatan diperoleh hasil bahwa tajam penglihatan mata kanan sekitar 0,25 pinhole 0,4, untuk mata kiri 0,5 pinhole 0,8 dengan HbA1c pada saat itu 9,9. Lalu dilakukan pemeriksaan kolonoskopi indirect dan diperiksa dan didapatkan diagnosis berupa
proliferatif diabetik retinopati pada kedua mata, diabetik makular edema pada kedua mata, dan katarak pada kedua mata. DME-nya diterapi dilakukan manajemen berupa regulasi gula darah, regulasi tekanan darah tingginya, dan dilakukan laser photocoagulation pada kedua mata, dan dilakukan penyuntikan ranibizumab anti-VEGF pada mata yang sebelah kiri. Ini adalah hasil OCT sebelum dilakukannya penyuntikan anti-VEGF. Pada mata yang sebelah kanan ini tajam penglihatan 0,25 dengan adanya SRF, dan di mata yang sebelah kiri SRF-nya tentu lebih besar dengan tajam penglihatan tapi masih 0,5. Setelah dilakukan penyuntikan sebanyak 3 kali pada mata kirinya dengan menggunakan anti-VEGF ranibizumab, tajam penglihatannya yang mata kanan 0,4 tidak dilakukan penyuntikan, tapi pada kirinya 0,25, jadi turun dengan masih ada sisa SRF dengan 3 kali penyuntikan. Ini adalah rekapnya. Jadi kalau kita lihat pasien itu datang pada Januari 2018 pertama kali datang. Lalu dilakukan terapi PRP pada kedua mata dari Januari Februari. Dari bulan Maret sampai Mei dilakukan penyuntikan hanya pada mata kirinya sebanyak 3 kali. Lalu pasien itu tidak datang lagi hingga bertahun-tahun kemudian karena ternyata setelah dilihat dari rekam medisnya, ternyata pasien melakukan terapi tuberkulosis karena dia mendapatkan terapi tuberkulosis hampir setahun. Lalu datang lagi pada bulan Mei 2021. Mei 2021 diperoleh hasil dia datang karena memang tajam penglihatan yang mata kanan itu membaik 0,5, tapi mata kirinya yang 1/60. Didiagnosis dengan dilakukan pemeriksaan, didiagnosis dengan proliferatif diabetik retinopati pada mata kanan, perdarahan vitreous pada mata yang kiri, katarak pada kedua mata, diabetes dan hipertensi. Direncanakan untuk dilakukan terapi berupa laser PRP tambahan pada mata yang sebelah kanan dan dilakukan vitrektomi pada mata yang sebelah kiri. Setelah dilakukan laser pada mata kanan dan dilakukan vitrektomi pada mata kiri, setelah gasnya udah hilang dan sebagainya, tajam penglihatannya diperoleh pada bulan September 2021. Tajam penglihatan mata kanan 0,4 berkisar segitu, lalu untuk mata kiri 0,13. Didiagnosis berupa PDR untuk kedua mata, DME pada kedua mata, katarak, diabetik dan hipertensi. Lalu direncanakan untuk dilakukan terapi penyuntikan kembali ranibizumab pada mata yang sebelah kiri. Ini adalah hasil OCT sebelum dilakukan penyuntikan yang keempat pada mata kirinya. Untuk mata kanannya yang waktu terlebih dahulu ada SRF-nya sudah hilang hanya dengan laser, tapi untuk mata yang kiri ini masih tetap ada SRF-nya. Lalu dilakukan penyuntikan. Sebagai flashback ini saya jelaskan dari Januari 2018, ini adalah mata yang sebelah kanan 0,25, mata kiri 0,5 dengan SRF lebih banyak pada mata yang sebelah kiri. Lalu dilakukan terapi manajemen berupa PRP pada kedua mata, lalu penyuntikan pada mata kiri saja yaitu sebanyak 3 kali. Mata yang kanan visusnya naik 0,4 tapi mata kirinya turun 0,25 dengan SRF masih ada. Pada bulan Mei ini ya, lalu tidak pernah datang kembali, akhirnya datang di bulan Mei 2021, lalu manajemennya dilakukan manajemen berupa PRP untuk mata kanan tambahan, lalu vitrektomi untuk mata yang sebelah kiri. Hasilnya di bulan September yang tadi barusan kita lihat bahwa ini sebelum melakukan penyuntikan untuk mata yang kiri lagi, mata yang kanan 0,4, mata yang kiri 0,13. Demikian kasus yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kita saling diskusi, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para sejawat sekalian, sekarang sudah bergabung bersama kita Dr. Halid. Selamat malam, Dr. Halid. Terima kasih. Dr. Halid, kalau saya perhatikan ini adalah kasus retina yang mungkin paling sering kita alami ya, Dok. Pasien dengan udem di makula, kemudian kita lakukan penyuntikan, tapi ternyata cairannya itu kembali atau bertahan di sana. Kira-kira ada pendapat nggak, Prof dan dokter sekalian, apa yang salah atau apa yang sebetulnya dihadapi oleh pasien ini yang bisa kita gali atau bisa kita atasi? Enggak, untuk Prof Arif mungkin? Saya dulu, ya. Tadi saya tidak begitu mengikuti, takutnya ketuker ya. Jadi ini ceritanya ada pasien dengan choroidema, ODS, lalu setelah itu di PRP. Ya, Di PRP. di PRP untuk Indikasi PRP. PDR. PDR. PDR, dia ada PDR dengan DME, kedua mata, lalu di PRP dulu. Setelah di PRP dilakukan injeksi pada Nggak mata bisa kiri. ditampilkan ya di sini ya, yang tadi presentasinya, biar kita lihat. Yang tadi presentasi gambar tadi, yang foto yang conclusion saja mungkin yang terakhir ya. Yang 11. Nah itu dia. Oke. PDR-nya dalam kondisi early atau early PDR atau sudah ada traksi? Oh, belum ada traksi. Jadi early PDR atau high risk itu belum? Belum, masih early. Masih early ya. Kalau saya lihat ini kasus pertama kan sebelah kiri atas sana ya. Ya. Di SRF, walaupun saya tidak begitu jelas melihat, ini kelihatannya saya tidak tahu ya, ini hanya subretinal atau intraretinal. Cuman saya lihat yang sebelah kiri itu kelihatannya ada intraretinal, dan sudah mulai ada drill kalau saya lihat di sebelah kiri. Dan sebelah kanan pun sebenarnya kalau lihat yang sebelah kanan sebelah sini ya, itu ada drill juga kalau menurut pendapat saya. Nah, saya tanda pertanyaan Dr. Yani tadi menyatakan bahwa kenapa balik lagi, bisa macam-macam ya. Yang pertama bisa satu, efek laser itu bisa menyebabkan suatu edema berulang begitu. Atau yang kedua memang VEGF yang ada masih terbentuk. Karena kalau ini mohon tadi mungkin Dr. Erwin yang mendalami laser atau Dr. Ohisa, dalam sepengetahuan saya laser itu baru akan memberikan efek yang positif itu setelah dia burn-nya jadi. Jadi burn-nya jadi itu misalnya kita sudah 3 bulan begitu ada, atau 1 bulan sampai 2 bulan ada, baru itu lasernya jadi. Nah kemungkinan kalau saya tangkap, apakah memang saat itu tadi kan digabung sama anti-VEGF ya? Atau tidak? Iya. Apakah saat itu coverage anti-VEGF sudah tidak ada, tapi lasernya belum bisa memblok VEGF, sehingga VEGF-nya kembali terbentuk dan akhirnya membuat si edemanya kembali. Itu dugaan saya. Walaupun saya belum bisa menyingkirkan apakah saat itu ada traksi vitreus atau ada sesuatu yang di situ yang bisa menyebabkan ini menjadi tidak spontan, saya tidak tahu. Tetapi dugaan saya pertama adalah coverage laser belum ada, sementara anti-VEGF sudah. Itu mungkin pendapat saya, dokter. Baik, apakah ada tanggapan yang lain mungkin, Dr. Erwin? Mungkin menjadi salah satu yang perlu kita bahas juga bagaimana efektivitas dari injeksi anti-VEGF setelah kita lakukan vitrektomi. Ada beberapa yang mengatakan bahwa obat yang pada mata yang sudah dilakukan vitrektomi karena vitreusnya sudah tidak ada, maka efek dari obat anti-VEGF tersebut cepat terbuang sehingga durasi of action-nya menjadi lebih sedikit. Tetapi ada juga penelitian, walaupun penelitian yang saya baca pada saat itu menyanggah itu, tetapi penelitian tersebut baru dilakukan bukan pada manusia, jadi dilakukan pada model tikus dan kelinci. Dikatakan di sana bahwa tidak ada perbedaan antara efektivitas dari injeksi anti-VEGF pada pasien dengan post-vitrek ataupun tidak dilakukan vitrektomi. Tapi itu mungkin menjadi salah satu yang perlu kita pertimbangkan juga. Lalu yang kedua, tetap namanya kondisi dengan diabetik retinopati mungkin harus kita lihat juga kondisi sistemiknya, apakah faktor sistemiknya sudah terkontrol dengan baik atau tidak. Kondisi-kondisinya tidak hanya diabetesnya tapi dengan faktor-faktor yang lain, apalagi dengan kasus yang sudah menahun, kolesterol, hipertensi dan faktor-faktor iskemik lainnya yang mungkin juga berpengaruh.
Lalu kalau dilihat sebenarnya mungkin efektivitas dari injeksi anti-VEGF bengkaknya agak berkurang. Apakah itu berpengaruh dari penyuntikan anti-VEGF-nya atau pengaruh dari laser yang dilakukan pada saat vitrektomi juga, sehingga dia menyebabkan proses edema pada makulanya juga semakin menurun. Tapi mungkin itu juga yang menyebabkan walaupun tajam bengkaknya kalau dilihat tuh semakin menurun, semakin bengkaknya tidak semakin hebat, tapi tajam penglihatan semakin lama semakin turun. Mungkin itu yang dipengaruhi oleh drill yang tadi dijelaskan juga oleh Prof. Arief gitu. Jadi pada saat edemanya menurun karena hipoksia yang sudah kronis, edema yang sudah terlalu lama menyebabkan terjadinya drill sehingga cairannya sudah berkurang tapi tetap tajam penglihatan tidak membaik. Mungkin ada Dr. Erwin ada tambahan lagi, Dok? Ya, kalau saya sih tambahannya cuma sedikit ya. Berbeda pada diabetik retinopati dibandingkan dengan AMD. Kalau AMD kan 3 kali. Kemudian kalau untuk pada diabetes dan juga pada RPO itu dia memerlukan dosis loading dose yang akan lebih dari 3 kali. Ya, 6 ya di Lancet. Jadi mungkin ya belum optimal mungkin anti-VEGF-nya. Dan juga laser pada vitrektomi itu berbeda dengan laser menggunakan slit lamp. Laser pada vitrektomi itu spot size-nya lebih besar dan power-nya juga lebih gede, sehingga peradangannya akan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan laser slit lamp. Meskipun laser slit lamp juga yang DRS gitu ya, dengan settingan DRS itu akan lebih kecil efek peradangan dibandingkan laser vitrektomi. Kalau boleh tahu, Dr. Khalid, ini pada pasien ini setelah dilakukan vitrektomi, dilakukan penyuntikannya sudah berapa kali ya, Dok ya? Oh, baru sekali karena memang baru tahun 2021 bulan Mei itu baru datang lagi, baru kita vitrek, lalu baru kita suntik di bulan September. Jadi foto yang September itu sebelum dilakukan penyuntikan. Begitu. Atau visusnya karena katarak juga enggak, Dok? Enggak. Ya, memang katarak tentu berkembang. Jangan kita sibuk di makula taunya. Saya hanya penasaran untuk yang mata yang itu left mungkin ya, yang kiri itu sudah hampir 3 tahun dia tetap bentuk makulanya tidak balik. Yang ini punten, yang ini. Kalau kita lihat di sini, nah ini nih. Oh, itu mata kiri. Mata kiri kan. Kalau ini kan memang dia kontur fovea kembali ya. Iya. Walaupun dia jadi tipis, saya khawatir juga ini ada iskemik ya di daerah makula. Di sini lebih tipis dari seharusnya. Yang ini masih CRT-nya walaupun tidak bengkak, tapi ini sebetulnya retinanya sudah hilang. Di sini sudah drill kelihatannya. Iya. Jadi mungkin ada kemungkinan ini iskemik mata kiri, ya iskemik dan ya bahasa Sunda kan, ya bahasanya. Jadi ya itu ini juga salah satu. Nah hanya ini loss follow up di sini. Ini kan ini Mei 2018 ya, yang sebelah sini. Ini masih bengkak nih. Ini masih DSRF. Lalu masuk ke 2021, 3 tahun kemudian kurang lebih, ini tiba-tiba seperti ini. Kemungkinan iskemik makula. Walaupun mungkin perlu dilakukan OCT angiografi setidaknya untuk melihat ini, dan satu lagi adalah melihat di daerah ini. Satu mungkin saya tadi karena ini ada kaitan dengan PDR anti-VEGF, tertarik yang Dr. Erwin tadi sampaikan mengenai penyuntikan itu tidak serta-merta menaikkan traksi. Itu pernah jadi isu yang cukup lama. Mungkin kita masih ingat pertemuan vitreoretina di Hotel Pullman kalau tidak salah, di waktu itu membahas tentang surgery. Memang ada salah satu sejawat dari Malaysia menyatakan hal yang sama. Tetapi memang buktinya ada juga yang mendukung bahwa ini ada. Jadi kalau saran saya kita tetap dengan kehati-hatian gitu. Jadi jangan sampai nanti karena keseimbangan antara VEGF dan CTGF connectivity to growth factors itu akan terganggu. Dan yang keduanya, logika simpelnya adalah ini mudahnya, kalau ada pembuluh darah NV muncul, lalu kita suntikan anti-VEGF, maka NV tersebut akan mati dan akan menjadi fibrosis.
Karena tadinya pembuluh darah hilang kan. Kalau yang kecil benar-benar hilang, tapi yang besar-besar akan jadi fibrosis. Nah, fibrosis ini akan jadi jaringan parut. Nah, cuman betul Dr. Erwin, tidak semua akan menarik. Karena kalau dia kecil ya hanya parut menarik sedikit saja. Tapi terus tidak jadi maka sebetulnya mungkin tidak perlu kita takutkan sangat begitu, tetapi kita harus hati-hati dengan itu karena tergantung seberapa besar NV-nya. Kalau NV-nya kecil menurut saya sih atau traksinya sedikit gitu ya, yang cascading gitu mungkin nggak apa-apa disuntikan. Saya berpendapat seperti itu walaupun ini pembicaraan tanpa data ya. Jadi kita tetap harus meta-analisis untuk melihat beberapa data. Itu tambahan. Terima kasih para dokter sekalian. Rasanya sudah banyak sekali ilmu yang bertambah dengan pertemuan ini. Selain dari tata laksana yang tepat untuk pasien-pasien PDR, tentunya juga tata laksana sistemik ya dok ya, mungkin harus kita perhatikan karena kita ketahui diabetes mellitus adalah penyakit yang bisa kita kendalikan tetapi tidak bisa sepenuhnya kita sembuhkan. Dengan berakhirnya diskusi panel setelah case presentation ini, maka berakhir pula lah sesi ilmiah pada sharing session kita pada malam hari ini. Terima kasih atas presentasi dan kehadirannya Prof. Arief, Dr. Erwin, Dr. Ohisa, dan Dr. Harit. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam satu kesempatan yang penuh manfaat seperti ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengembalikan acara kepada pembawa acara. Sekian sesi ilmiah yang kita adakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saatnya kita mengumumkan untuk peserta dari pertanyaan yang terpilih untuk mendapatkan door prize-nya berupa 1 buah iWatch, persembahan dari Netra Klinik Spesialis Mata. Tapi sebelum saya membacakan pemenangnya, terima kasih kepada para pemateri yang pada malam hari ini sudah memberikan case-nya dan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta. Baik, sekarang saya akan membacakan siapa yang peserta beruntung pada malam hari ini. Peserta yang beruntung pada malam hari ini adalah Ira Ferawati. Selamat kepada Dr. Ira Ferawati. Nanti kami dari Netra Klinik Spesialis Mata akan menghubungi dokter ya dok. Baik. Demikianlah seluruh rangkaian acara dari Saturday Scientific Session telah dilalui bersama. Saya Nadrata, mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam pengucapan, nama, dan gelar selama acara ini berlangsung. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum acara kami tutup, kami memohon maaf sebelumnya. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netra Klinik Spesialis Mata dengan konsep One Stop Eye Health Service telah menyediakan layanan Netra Diabetic Eye Center sejak tahun 2018.
Pemeriksaan mata mulai dari bagian terluar hingga syaraf penglihatan dengan didukung oleh alat-alat diagnostik yang lengkap. Memiliki dokter spesialis mata yang handal dalam bidangnya, meliputi divisi katarak dan bedah refraktif, glaukoma, neurooftalmologi, hingga infeksi mata. Dan didukung oleh tim dokter Fitreo Retina untuk memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan yang lengkap pada kasus retinopati diabetes 3 yang dapat memberikan terapi mulai dari tindakan laser, penyuntikan obat anti-VEGF, operasi vitrektomi, dan lain-lain. Netra Diabetic Eye Center juga memiliki tim yang berpengalaman di bidangnya, di antaranya dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin dan sindrom metabolik, dokter spesialis anestesi konsultan anestesi regional, nutrisionis atau ahli gizi, hingga laboratorium klinik. Netra Diabetic Eye Center berupaya untuk memberikan pelayanan yang lengkap bagi pasien-pasien diabetes dan penyakit lainnya. Jadikan kami sahabat Anda dalam menjaga kesehatan mata. We serve you beyond.